dia siapa sih materi kita hari ini. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Kak Hanif? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, malam ini deg-degan ya, karena ini apa sharing pertama untuk aku pribadi sebagai uh, dai, sebagai pendakwah yang baru mulai. Jadi mohon doanya teman-teman. Tapi alhamdulillah malam hari ini sehat walafiat. Bagaimana teman-teman semuanya yang lain? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak sehat. Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Mantap. Rame ini malam ini. Standby. Bagaimana, Kak? Udah siap belum untuk mengisi materi pada malam hari ini? Insya Allah untuk menyampaikan ilmu, insya Allah kita siap. Masya Allah. Izin mulai kajiannya ya, Kak. Siap Mangga? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini hingga sampainya pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Vivi yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hanif selaku pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terima kasih kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Syirzima dan Mas Beni Setiawan selaku pembimbing Syirzima, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semua yang berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar 25 lebih ya. Tahu nggak sih teman-teman, semua itu istimewa. Dan teman-teman adalah orang pilihan Allah yang saat anak muda lain yang mungkin sibuk pacaran, sibuk healing, gak jelas, tapi Masya Allah healing teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian luar biasa karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum-forum majelis ilmu. Dan yang paling utama yaitu adalah teman-teman, karena jika di hari kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin ingatkan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis ya. Yang pertama, menggunakan pakaian rapi serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Dan keempat, teman-teman jika mau on cam tafadhol, asalkan tadi menutup aurat. Dan yang terakhir, jangan live sembarangan. Mungkin itu ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, lanjut, saya izin bacakan susunan acara pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama pembukaan, yang kedua yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab,
Yang kelima, sesi foto bersama, dan yang terakhir doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu sama pemateri kita. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow IG beliau, tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal lagi sama beliau, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu yuk. Nama beliau Kak Muhammad Hanif Al-Khairi, domisili Bandung. Beliau seorang mahasiswa S1 jurusan Sistem Informasi di Universitas Telkom, juga seorang graphic designer dan konten kreator video pendek. Pengalaman beliau sebagai konten kreator Instagram dari tahun 2022 sampai sekarang, dan di IG beliau bernama @hanif al-khairi. Beliau memproduksi atau membuat video, fokusnya pada pembuatan konten dan teknologi yang berkaitan dengan penyebaran konten Islami di sosial media, meliputi copywriting dan manajemen konten. Telah mencapai lebih dari 5.700 likes dan lebih dari 6.800 interaksi konten. Dan beliau sebagai graphic designer merancang elemen visual baru sesuai merek yang berfokus pada konsep dan pesan. Desain yang dibuat digunakan untuk keperluan media sosial dan media cetak. Baik, untuk tema yang akan beliau bawakan yakni sukses jalur langit. Iya, Kak? Ya, betul. Saya rasa teman-teman yang hadir pada malam hari ini, termasuk saya sendiri, pernah mendapatkan sebuah takdir atau ada hal yang membuat hati kita susah untuk ikhlas atau maaf Pak. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya. Kita kupas tuntas bersama Kak Hanif tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Hanif, waktu dan layar kami persilakan, Kak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum ini. Ini forum yang luar biasa yang diadain oleh Sirzimah Official. Thank you buat Sirzimah dan tim yang udah ngadain forum ini. Karena di forum ini kita bisa sharing, berbagi ilmu, diskusi satu sama lain. Tujuannya ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum aku ngomongnya aku aja ya, karena di sini aku nggak mau pakai yang lain-lain gitu, maksudnya kayak saya atau apa gitu, aku pakai aku aja biar lebih akrab gitu. Oke. Sebelum itu aku pengen nyampein, ini ada salah satu pesan dari Bang Hawariun. Salah satu tanda keseriusan belajar adalah kita duduk di paling depan. Nah, itu kalau kita offline. Kalau kita online, itu adalah bisa dengan on cam. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa on cam, silahkan on cam. Tapi buat teman-teman yang mungkin berhalangan, tidak bisa on cam, ya nggak apa-apa. Nah, agar apa? Agar mendapatkan keberkahan yang lebih. Karena eye contact dan mencatat materi itu adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam untuk ilmu. Ibaratnya kalau kata Bang Hawarin itu, ilmu itu seperti hewan liar, harus diikat dengan mencatat. Baik. Pada malam hari ini aku berkesempatan untuk sharing bareng teman-teman semuanya dari Sirzima Official, dan juga teman-teman yang hadir ada 61 orang nih. Ini luar biasa, banyak banget. Aku nggak expect bakal sampai serame ini. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Aku pengen disclaimer terlebih dahulu. Pada malam hari ini aku bukan untuk bermaksud menggurui,
karena aku juga bukan guru, aku juga bukan ustadz, aku cuman ya manusia biasa yang pengen sharing, yang pengen berbagi apa yang aku ketahui. Karena juga ini nasihat dari Bang Hawariun ya. Salah satu indikator ilmu itu berkah kita dapatkan adalah ilmu itu membuat kita bergerak dalam beramal. Salah satunya dengan menyampaikannya kepada orang yang lebih banyak lagi, kepada umat gitu kan. Nah, jadi ketika kita berilmu, harusnya itu membuat kita bergerak. Dengan berilmu, harusnya kita membuat kita beramal. Oke, itulah salah satu tujuan nih aku sharing ya. Aku bukan bermaksud untuk menggurui, karena aku juga bukan ustadz. Ilmu aku juga masih terbatas, gitu. Aku masih sedikit, aku juga masih belajar. Jadi ya kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi pada malam hari ini. Oke, kita kan pada malam hari itu akan membahas tentang sukses jalur langit. Aku izin share screen dulu kali ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Boleh Kak, boleh. Apa udah kelihatan? Sudah. Siap. Sudah, Kak. Nah, kita akan ngebahas tentang sukses jalur langit. Sebelum itu, aku pengen tahu dulu deh, apa sih makna sukses menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Aku pengen tahu nih, apa sih makna sukses menurut teman-teman? Karena kita akan ngebahas lebih dalam lagi nih tentang sukses, tapi pakai jalur langit. Ada yang bisa nggak tulis di kolom komentar gitu? Di kolom komentar, di kolom chat. Tuh kata Kak Laila, terwujudnya keinginan ketika apa yang diharap bisa sedikit atau sepenuhnya tercapai. Kata Kak Nurdiah, ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sukses itu keberhasilan yang dilakukan atas izin Allah. Sukses adalah tercapainya impian, harapan, dan cita-cita. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, nah sukses itu sendiri dari pendapatnya teman-teman ini kita bisa kesimpulkan bahwa sukses itu setiap orang punya indikatornya masing-masing, punya indikator suksesnya masing-masing, punya standar suksesnya masing-masing. Dari mungkin Kak Pipih tadi berpendapat demikian gitu kan. Kak Diana tuh sukses dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau prestasi yang diinginkan. Kak Lisna sukses itu keberhasilan yang dilakukan atas izin Allah. Banyak indikator sukses yang lain. Nah, masing-masing dari kita itu punya indikator ataupun punya standar suksesnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana sukses yang kita bisa lihat nih? Mungkin ada yang beranggapan sukses itu adalah punya pekerjaan yang stabil, punya pekerjaan yang layak, punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang standar suksesnya sampai situ. Atau ada yang mungkin standar suksesnya itu kalau nggak salah Raffi Ahmad punya tabungan minimal 500 miliar gitu misalkan gitu. Itu standarnya beliau gitu kan. Ada yang mungkin ya udah aku sekedar cukup hidup aku punya uang, aku punya kehidupan yang baik, aku sudah merasa sukses di situ dalam hidup aku. Ada juga yang beranggapan bahwa sukses itu adalah dengan pendidikan. Misalkan dia udah mencapai S1, oke, aku sudah sukses nih karena aku sudah mencapai S1 tadi. Atau aku sukses ketika aku sudah menjadi dokter, ketika aku sudah mencapai gelar S3. Itu tandanya sukses gitu. Nah, masing-masing dari kita punya kriterianya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sukses, itu gak lain dan gak bukan pasti berurusan dengan yang namanya ikhtiar ataupun berusaha. Nah, berusaha di sini tuh ada yang mungkin beranggapan kalau kita tuh sukses ya udah kita berusaha aja gitu, kita usaha gitu, nggak usah doa gitu, nggak usah apa segala macam. Itu banyak tuh orang-orang yang mungkin nggak beragama gitu kan, yang beranggapan ya udah kita sukses karena usahanya kita. Padahal apapun yang kita lakukan dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang mungkin saat ini kita alami, itu tuh tidak lepas dari jalannya rencana Allah. Kalau bukan Allah yang rencanain ini semua, kita nggak akan berkumpul di sini. Kalau bukan udah ditakdirkan di Lahul Mahfuz kita bakalan berkumpul di sini, kita nggak akan berkumpul di sini. Jadi jangan pernah merasa kalau semua ini, kalau effort yang kita lakukan,
itu menghasilkan sukses tadi, mengantarkan kita kepada sukses tadi, tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kadang kita mungkin merasa gitu kan, aku bisa mendapatkan ranking 1 itu karena upayaku sendiri, itu karena usahaku sendiri. Aku bisa mendapatkan IPK yang tinggi itu karena usahaku sendiri. Itu karena aku belajar dengan giat. Pasti sering kita merasakan hal yang seperti itu ya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, mungkin ini sering nih kedengaran ya, usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Ya sombong dong. Masa iya kita usaha doang, tapi kita nggak minta sama Allah. Contohnya tadi tuh kita ngerasa sukses tanpa ada campur tangan Tuhan. Itu karena upaya kita nih. Aku bisa punya banyak ilmu seperti sekarang ini, aku bisa berani seperti sekarang itu karena upayaku. Wah, aku udah jadi sombong guys. Aku nggak melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Padahal tidak demikian. Kita seperti ini itu karena campur tangan Tuhan. Itu karena kehendak Tuhan. Kita bisa berkumpul di sini, kita teman-teman bisa sharing bareng dengan aku bisa sharing bareng dengan teman-teman, itu karena campur tangan Tuhan. Itu karena rencananya Allah. Itu karena ridhonya Allah kita bisa berkumpul di sini. Nah, tapi doa tanpa usaha itu sama dengan sia-sia. Ya Allah, aku pengen Lamborghini misalnya. Tapi akunya suka rebahan. Ya Allah, aku pengen bisa dapat IPK 4 di kuliahan ini. Tapi kerjaannya nongkrong sana sini. Nggak ada belajarnya. Ya Allah, aku pengen misalnya. Aku pengen bisa pergi ke Jakarta misalkan gitu. Tapi aku diem aja nih gitu. Aku nggak ada bergerak sama sekali. Aku tidak ngidupin motor. Aku tidak beli tiket. Aku nggak ada ngapa-ngapain tanpa usaha. Ya sia-sia. Bang gitu Hanif, kan. Ya. Bang Hanif, mohon maaf sebentar menyela waktunya. Ya boleh. Untuk Kak Pipi mohon untuk di off mic ya. Kak Pipi, biar Mohon nggak maaf, mengganggu. Kak. Ini. Oh. Oke, baik. Tafadhol Kak Hanif, dilanjut. Oke, terima kasih. Nah, lalu kita lihat yang baiknya itu yang seperti apa? Yang baiknya adalah usaha plus doa. Kita udah usaha nih. Kita udah usaha misalkan ngapain ya? Belajar nih. Kita udah belajar mati-matian untuk ujian misalkan seperti itu. Lalu kita tambahin dengan doa. Ya Allah, aku udah berusaha. Aku mau nilai yang bagus ya Allah. Nah, itu hal yang bagus. Tapi ada yang lebih perfect lagi. Apa? Yaitu usaha plus doa plus tawakal. Diakhiri dengan tawakal. Jadi ketika kita udah usaha mati-matian, kita udah berdoa sama Allah, yang terakhirnya apa? Kita tawakal. Kita serahin semua sama Allah. Ada istilah itu maksimalin usahanya, kencengin doanya gitu. Jadi kita udah mati-matian nih ngerjain tugas. Kita udah mati-matian belajar demi suatu ujian. Kita udah mati-matian bikin konten gitu kan. Misalkan mungkin ada teman-teman yang content creator di sini. Kita udah mati-matian usaha bikin konten, syuting segala macam, bikin skrip dan lain-lain, editing. Terus kita upload. Kita doa ya Allah, mudah-mudahan ini konten bakal membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Ini konten bisa banyak viewers, bisa banyak likes, supaya itu menjadi tanda bahwa kontenku bermanfaat ya Allah untuk banyak orang. Selanjutnya adalah tawakal. Ya Allah, aku udah usaha, aku udah minta padamu, selanjutnya aku serahkan semuanya padamu. Aku ikhlas ya Allah, apapun yang terjadi, misalkan kita udah belajar mati-matian, kita udah doa minta yang terbaik, ternyata nilainya jelek. Kita udah ikhlas gitu kalau kita udah tawakal. Nah ini yang benar gitu loh. Ini yang benar, kita udah ikhlaskan, oh ya Allah, aku dapatnya nilai segini, ya udah aku terima, alhamdulillah. Artinya jangan ngeluh lagi gitu kan. Ya dapat nilainya jelek gitu. Aku udah belajar mati-matian nih, aku udah doa, aku udah minta ya Allah, masa dapatnya nilai C? Aku mintanya nilai A, kenapa dapatnya nilai C? Nah, itu kalau misalkan kita bahas lagi, banyak tuh penyebab-penyebabnya gitu kan. Mungkin salah satunya ya kita sadar diri aja, bro, kita belum layak untuk dapat nilai segitu gitu kan. Apa kamu sanggup bertanggung jawab untuk nilai A itu? Dengan usaha yang kamu lakukan, apakah kamu sanggup untuk bertanggung jawab? Ketika ditanya gitu kan, ketika ujian lisan mungkin kalau tulisan oke lah, kita banyak cheat sheet-nya gitu kan. Kita banyak usaha yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan nilai tersebut. Tapi ketika ditanya, ketika tanpa cheat sheet, apakah kita mampu untuk
bertanggung jawab akan hal itu. Jadi apapun keputusan yang udah Allah tetapkan untuk kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi tadi kuncinya adalah usaha, doa, dan tawakal. Maksimalin usahanya, kita kencangin doanya. Lalu kita masuk ke bagian nih, sukses jalur langit. Kan kita semua pengen sukses ya pasti. Ada nggak di sini yang nggak pengen sukses? Mungkin bisa raise hand. Nggak ada kan ya? Nah, oke. Nah, semua itu pengen sukses. Semua orang pengen sukses. Dalam hal apapun kita punya standarnya masing-masing. Tapi, tahu nggak teman-teman? Ada sukses jalur langit yang mana ini ketika amalannya kita lakukan, itu manfaatnya nggak bisa didapat oleh orang yang tidak melaksanakan amalan tersebut. Ada nggak yang tahu kira-kira itu amalan apa? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Yang amalan ini ketika kita lakukan, ini salah satu jalur sukses langit ya. Sukses jalur langit gitu. Benar tuh. Kak Hanani Dayanti, benar, sholat tahajud. Dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang tidak mudah ya teman-teman. Coba aku tanya deh di sini. Ada yang mungkin tadi malam sholat tahajud? Kalau ada, alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, banyak ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Nah, mungkin tapi banyak juga teman-teman yang punya niat untuk sholat tahajud, tapi nggak kebangun. Yang udah punya niat, ya Allah aku pengen tahajud malam ini, ya Allah aku pengen bermunajat padamu malam ini, ya Allah aku pengen cerita padamu malam ini. Tidur, lupa nyalain alarm, atau alarmnya udah bunyi, bangunnya pas subuh. Syukur-syukur bangunnya subuh, bangunnya lewat subuh gitu. Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa. Itu namanya progres ya teman-teman. Kita ada usaha dan kita berdoa. Selanjutnya kita serahin sama Allah. Tapi ya di situ untuk dapetin sholat tahajudnya ada effort yang lebih. Nanti kita bahas. Sholat tahajud ini nggak mudah. Kata Buya Yahya, ini tuh sholat yang kita laksanakan di sepertiga malam. Di saat lelapnya tidur, hangatnya selimut, tapi kita harus bangun dan merasakan dinginnya air serta bangkit menaikkan ibadah sholat. Nggak mudah ya teman-teman. Di saat kita itu lagi ngantuk-ngantuknya, ya Allah aku pengen istirahat, ya Allah aku capek banget. Hari ini, semalam itu aku udah kerja dari pagi sampai sore. Aku pengen tidur, aku pengen istirahat. Tapi aku pengen bangun, ya Allah. Gimana gitu kan. Itu berat teman-teman. Coba yang merasa sholat tahajud itu berat, siapa? Tuh, banyak kan yang rasa sholat tahajud itu berat, dan benar, sholat tahajud itu adalah salah satu sholat yang berat. Kenapa? Karena di saat lelapnya tidur kita, di saat hangatnya selimut yang menutupi badan kita, tapi kita harus bangun dan merasakan dinginnya air serta bangkit menaikkan sholat. Bayangin tuh seberapa beratnya effort yang harus kita lakukan untuk bisa bangun sholat tahajud. Oke. Tapi teman-teman tahu nggak sih salah satu yang bisa nge-trigger kita bangun sholat tahajud? Yang tadi kita udah bahas ya, ada keutamaan yang bisa kita dapat, yang nggak bisa kita dapat kalau kita nggak melakukan sholat tahajud. Nah, di sini itu ada 4 keutamaan yang langsung dijamin oleh Allah. Ini jalur sukses nih, menuju sukses nih ya kan, jalur langit nih, menuju sukses ya. Bukan cuma usaha ya, tapi kita lakukan dengan sholat tahajud, dengan amalan ini. Ada 4 keutamaan yang dijamin oleh Allah. Nah, 4 keutamaan itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. Apa aja sih keutamaan-keutamaan itu? Mungkin kalau misalkan teman-teman buka Quran saat ini, itu ada di bagian halaman sebelah kiri, bagian tengah. Kalau saat di Hidayat kayak gitu ya. Masya Allah, keren banget beliau. Oke, 4 keutamaannya. Yang pertama kita akan bahas, yaitu dengan sholat tahajud, itu ditingkatkan karirnya sama Allah. Siapa tadi yang pengen sukses, dan sukses itu banyak kan ya ininya, banyaknya standarnya. Salah satunya mungkin aku pengen jadi eksekutif di perusahaan ini, aku pengen jadi senior keuangan di perusahaan ini. Ditingkatkan karirnya sama Allah dengan sholat tahajud. Ditingkatkan derajatnya sama Allah dengan sholat tahajud. Melalui apa Allah melakukannya? Itu urusan Allah. Cara-caranya itu di luar dari ini kita,
di luar dari wilayah kita, itu urusannya Allah. Bisa aja mungkin selama ini kita kerjaannya mungkin masih karyawan, ya kan? Kita mungkin masih karyawan, kita masih honorer mungkin gitu. Kita udah kerja mati-matian untuk perusahaan, kita udah maksimalkan effort untuk perusahaan. Tapi yang dilirik tetap orang dalam. Waduh. Sehebat-hebatnya karyawan adalah lebih menang lagi orang dalam. Kan nyesek ya. Kita udah capek-capek mati-matian untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan, tapi kita nggak dilirik. Kita nggak dilirik oleh atasan, kita cuman ya udah kerja gitu. Yang dilirik tetap kenalannya beliau, tetap orang dalam gitu ya. Pasti banyak sih yang ngalamin ya, pasti banyak. Ditingkatkan karirnya sama Allah. Salah satunya mungkin dengan cara yang selama ini nggak kelihatan, karena yang kelihatan mungkin orang dalam mulu. Ya bisa aja tiba-tiba, oh ternyata ada salah satu karyawan aku yang punya kinerja bagus untuk perusahaan ini, yang punya ide-ide berlilian untuk perusahaan ini, yang punya kemampuan lebih yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan ini. Oke, aku naikkan dia. Itu salah satu caranya ya. Tapi ya cara-caranya itu Allah yang atur. Yang penting kita sholat tahajud. Salah satu keutamaannya, salah satu yang dijamin oleh Allah adalah ditingkatkan karirnya, ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Tuh, yang pengen sukses tadi tuh, yang pengen mencapai posisi tertinggi dari perusahaan, yang pengen mencapai tingkatan khusus atau tingkatan tertentu, yang pengen jadi standar hidupnya, salat tahajud. Dirikan salat tahajud. Doa sama Allah, minta sama Allah. Salah satu keutamaannya, salah satu yang dijamin oleh Allah di Quran surah Al-Isra tadi ayat 79 sampai 81 adalah ditingkatkan karir dan derajatnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dibimbing oleh Allah mengawali semua aktivitasnya. Buat teman-teman nih yang punya tugas, yang punya project, yang punya apalagi TA, tugas akhir, skripsi, atau apapun lah itu, punya kerjaan, itu Allah bimbing mengawali aktivitas. Allah kasih clue-clue yang bisa membuat kita itu aktivitas kita itu jadi lancar ke depannya. Rencana yang kita lakukan, rencana yang kita udah bayang-bayangin nih, yang udah kita rencanakan, itu bisa berjalan dengan lancar. Aktivitas yang pengen kita laksanakan itu bisa kita laksanakan dengan lancar. Dibimbing langsung sama Allah. Siapa coba yang nggak mau gitu, langsung dikasih clue nih. Misalkan dikasih project, kamu dikasih project ini. Dengan sholat tahajud itu Allah bimbing. Oh ternyata cara penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Oh ternyata ini tuh bisa dibuat seperti ini. Allah langsung bimbing. Guys, jangan pernah ngeremehin ini ya, kuasanya Allah. Wah kalau misalkan kita bahas itu nggak ada habisnya. Dan ini Allah langsung yang ngebimbing kita dalam mengawali aktivitas yang kita kerjakan. Luar biasa nggak tuh? Itu masih dua. Nah yang ketiga, dengan sholat tahajud kita diberikan solusi terbaik dari masalahnya. Teman-teman ingat, masalah yang kita hadapi, masalah yang kita miliki saat ini itu adalah dari Allah. Allah yang ngasih cobaan, Allah yang ngasih masalah. Tapi kemana kita minta solusi dari masalah tersebut? Ya sama Allah. Allah yang ngasih masalahnya, ya kita minta solusinya sama Allah. Ya enggak? Masa kita dikasih masalahnya sama Allah, minta solusinya ke Instagram, minta solusinya ke status WhatsApp? Masa kita dikasih cobaan sama Allah, dikasih ujian sama Allah, curhatnya ke media sosial? Terus pakai doa lagi gitu kan di sosial media. Siapa yang kayak gitu coba? Masih banyak di antara kita yang seperti itu. Ya aku juga salah satunya yang pernah seperti itu gitu kan. Padahal masalahnya itu dari Allah. Allah yang ngasih masalah dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan derajat kita. Kita dikasih ujian, misalkan ujian sekolah. Ujian di kelas 1. Tujuannya apa? Biar kita naik kelas 2, biar kita naik level, biar kita naik tingkat. Contohnya mungkin kalau misalkan di sini ada teman-teman yang main game, kita dikasih bos yang lebih jago gitu kan untuk ngelawan kita. Bos yang lebih tinggi levelnya untuk ngelawan kita. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan level kita. Ketika kita berhasil mengalahkan bos tersebut, ya levelnya untuk kita gitu kan. Luar biasa. Dan ingat teman-teman,
Allah nggak akan pernah ngasih kita masalah di luar dari batas kemampuan kita. Jadi kalau misalkan kita dikasih masalahnya 100, pasti Allah itu udah ngasih kemampuan kita itu 150 atau lebih. Nggak mungkin kita itu di bawah 100, karena Allah itu nggak mungkin ngasih kita ujian, ngasih kita cobaan yang nggak mungkin kita lalui. Pasti kita mungkin laluinya. Pasti bisa. Terus gimana dong caranya gitu kan? Gimana dong solusinya? Ya minta sama Allah. Salah satunya dengan sholat tahajud tadi. Dengan project-project yang kita alami gitu kan. Aduh stres nih, projectnya banyak banget gitu. Sukses jalur langit, caranya dengan sholat tahajud. Kita diberikan solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Oh ternyata seperti ini toh penyelesaiannya. Oh ternyata gampangnya ini Allah. Udah diberikan solusi terbaik. Dan ingat semua solusi itu pasti terbaik ya kalau dari Allah. Jangan pernah berharap sama manusia. Karena kalau kalian berharap sama manusia, manusia itu tempatnya kecewa. Manusia itu siapapun manusianya, kita pasti kecewa kalau berharap pada dia. Teman-teman berharap sama aku misalkan gitu, mengharapkan solusi dari masalah teman-teman, pasti bakal kecewa kalau misalkan jawaban dari aku nggak benar gitu, jawaban dari aku itu nggak tepat, jawaban dari aku tidak memuaskan hati teman-teman. Ih kok gitu sih solusinya gitu, aku nggak mau kayak gitu gitu. Pasti kecewa sama teman-teman. Jangan pernah berharap sama manusia. Nah itu keutamaan ketiga yang dijamin oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat tahajud untuk mencapai sukses dengan jalur langit. Lalu yang keempat apa? Yang terakhir nih. Ini luar biasa sih. Dengan sholat tahajud, jika kita diganggu dalam hidup kita, maka Allah langsung tolong. Tanpa perantara, langsung ditolong oleh Allah. Ini ada salah satu kisah dari Ustadz Adi, pengalaman hidup beliau. Beliau saat itu ingin sholat Jumat di salah satu masjid. Kemudian beliau pergi bersama dengan supirnya beliau. Kebetulan supirnya udah agak berumur. Lalu di tengah jalan beliau diberhentikan sama polisi. Itu supirnya udah siap-siap tuh pengen ngeluarin surat-surat gitu kan. Wah diberhentiin polisi nih. Udah siap-siap tunjukin surat-surat yang lengkap gitu. Ternyata Pak polisi nanya, "Selamat siang Pak, mau kemana?" Supirnya langsung ngelirik tuh sama Ustadz Adi. Ustadz Adi langsung jawab, "Oh mau isi khutbah Pak di masjid." "Oh ya mangga, silakan lanjutkan perjalanan." Ada nggak diminta surat-surat? Itu Ustadz Adi langsung ngomong sama supirnya, "Pak, yang ditanya itu mau kemana, bukan mana surat-suratnya." Tuh, Allah bantu, Allah tolong dalam hidup kita. Langsung ditolong oleh Allah dengan salat tahajudnya kita. Nggak ada lu ditanya surat-surat, padahal udah panik nih gitu kan. Ya Allah, aku diberhentikan, apa salahku ya Allah? Aku nggak ngelanggar lampu merah, aku nggak nabrak orang, aku juga tadi kayaknya nggak ada ditabrak. Aku juga kayaknya nggak ada ngelanggar rambu-rambu lalu lintas. Tapi apa? Diberhentikan sama polisi lalu ditanya. Yang ditanya bukan surat-surat, tapi mau kemana. Langsung ditolong oleh Allah. Nah, coba siapa di antara kita yang nggak mau dapat 4 keutamaan ini? Pasti semuanya mau dong. Pasti semuanya mau dapat 4 hal yang dijanjikan oleh Allah. Luar biasa nggak tuh? Ada 4 keutamaan yang dijamin langsung oleh Allah. Karena tertera di Quran Surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. Dan keempat keutamaan ini tuh mungkin nggak bisa kita dapatkan jika kita nggak lakukan sholat tahajud. Dan itu langsung dijamin lah oleh Allah langsung. Luar biasa nggak tuh, siapa sih yang nggak pengen? Jadi mulai dari sekarang, buat teman-teman yang pengen sukses dengan jalur langit, coba deh biasakan untuk sholat tahajud. Teman-teman punya masalah, teman-teman pengen meningkatkan karir, teman-teman pengen dibimbing oleh Allah aktivitasnya, teman-teman pengen sukses, sholat tahajud. Biasakan sholat tahajud. Ya, bro, ini sholat tahajud tuh berat loh. Kak, sholat tahajud tuh berat loh. Nih, sholat tahajud itu berat loh. Aku nggak sanggup gitu, aku ngantuk.
Aku udah berulang kali coba pengen konsisten. Paling sehari, 2 hari, 3 harinya udah lupa lagi. Sehari, 2 hari, hari ketiganya bangunnya sholat subuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Udah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya udah lupa tuh sholat tahajudnya. Udah lepas tuh sholat tahajudnya. Gimana kita pengen sukses dengan jalur langit? Jadi kalau misalkan kita pengen sukses, kita punya masalah, kita pengen ningkatin karir, kita pengen dibimbing oleh Allah dari awal aktivitasnya, sholat tahajud. Barakallahu fiik. Mungkin itu aja dulu untuk pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Hanif atas materi yang telah disampaikan. Saya izin ambil alih ya Kak ya. Mangga. Ya, saya izin bacakan sedikit kesimpulan dari Kak Hanif tadi. Kalau sukses itu harus selalu berurusan dengan ikhtiar dan juga usaha. Usaha tanpa doa sama saja sombong. Kita usaha doang tapi sombong banget nih, kita nggak minta sama Allah. Nah, terus doa tanpa usaha juga sama dengan sia-sia. Intinya maksimalkan usaha, kencengin doa. Terus tadi Kak Hanif juga sempat sampaikan keutamaan yang hanya bisa kita dapat kalau kita sholat tahajud. Itu tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 81. Yang pertama itu ditingkatkan karirnya, yang kedua dibimbing Allah mengawali aktivitasnya, yang ketiga diberikan solusi terbaik oleh Allah, dan yang keempat Allah langsung tolong kalau kita sedang ada masalah hidup atau hidup kita diganggu. Lalu yang terakhir, kalau kita berharap kepada manusia maka ujungnya akan kecewa. Kita hanya boleh berharap sama Allah saja, seperti dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8 teman-teman. Saya izin bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum paham nih tentang materi yang disampaikan oleh Kak Hanif, boleh banget bertanya, bisa lewat on mic, tapi harus say hand terlebih dahulu, dan yang mau di kolom chat nanti saya bacakan. Untuk Kak Hanif, pertanyaan mau dibatasi atau bagaimana Kak? Bebas teman-teman dari Sirzima aja nentuin. Oke, baik. Saya coba ambil yang sudah saya hand terlebih dahulu ya Kak ya. Dari Kak Nisa. Silahkan Kak pertanyaannya. Kak Nisa. Oh, sepertinya tangannya turun lagi. Saya ganti lagi. Mungkin dari Kak Zia. Kak Zia, boleh Kak Zia pertanyaannya? Masya Allah, terima kasih untuk Kak Ade sudah dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Hanif hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Mantap sekali pada malam hari ini. Masya Allah. Gini, kan saya tuh ada di Mekah ya Bang ya. Dan kebetulan tuh kerja itu dari zuhur tuh kayak sampai jam 2 malam gitu ya. Adalah waktu istirahatnya gitu. Cuman beres kerja itu antara kayak sampai jam 2 malam, kadang setengah 3, kadang jam 3 gitu. Jadi setelah itu aku gunain waktu itu buat kayak sholat, zikran, ngaji gitu. Sholat tahajud gitu kan. Jadi kayak belum tidur sama sekali. Emang boleh ya sholat tahajud itu sebelum itu nggak tidur gitu? Oke, ini mau langsung dijawab aja ya? Boleh Ya, Bang, boleh. Oke. Thank you Kak Azia untuk pertanyaannya, dan ini di sini kita diskusi ya teman-teman, kita sharing bareng, kita diskusi, bukan bermaksud untuk menggurui, karena aku juga bukan ustadz, aku cuman berpendapat hanya sesuai dengan apa yang aku ketahui berdasarkan referensi yang aku dapat. Oke. Kalau untuk sholat tahajud sendiri, kalau kata Buya Yahya, sholat tahajud itu artinya itu tadi, kita bangun dari tidur, dari lelapnya tidur, kemudian kita berupaya dan menunaikan hajat, menyampaikan keinginan setelah kita tidur. Itu namanya sholat tahajud. Tapi kalau misalkan kita mendirikan sholat malam tanpa tidur, itu namanya sholat qiyamul lail. Nah, jadi mungkin namanya bukan sholat tahajud, tapi namanya sholat qiyamul lail. Tapi untuk fadilahnya sendiri, insya Allah
sama keutamaannya sendiri tetap sama insya Allah. Tapi kalau misalkan mungkin Kak Zia pengen nih dapat keutamaan tersebut, nggak apa-apa, niatkan aja dulu. Walaupun ya mungkin di awal-awalnya kita bisanya sholat qiyamul lail dulu, kita bukan sholat tahajud karena kita nggak tidur. Karena sholat tahajud itu kan kita wajib tidur dulu, minimal cuma 5 menit pun kita tidur nggak masalah gitu kan. Kemudian kita bangun, kita tunaikan sholat tahajud. Karena salah satunya keutamaannya seperti itu. Dan kalau misalkan mungkin kita pengen dapatkan fadilah keutamaan yang udah dijamin oleh Allah tadi, ya bisa kita niatkan aja dulu. Mudah-mudahan urusan pahala kan Allah yang ngatur ya. Kita cuma bisa beramal sesuai dengan apa kemampuan kita. Seperti itu Kak, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Hanif atas penjelasannya. Oke, Masya Allah. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Hanif ya. Boleh. Untuk Kak Jumrita Ita, boleh Kak? Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Kak, tentang ketakutan seseorang ternyata pada mahasiswa yang selalu berkata, ya Allah, akankah saya setelah lulus ini sukses, akankah saya membahagiakan orang tua, akankah saya nanti mendapat pekerjaan yang layak setelah saya sudah wisuda nanti. Nah, untuk pertanyaan saya, untuk menghadapi ketakutan bisa apa saja sih solusi-solusi atau saran dari Kak Hanif sendiri? Terima kasih. Oke, thank you Kak Jumrita Ita. Banyak pasti ya ketakutan-ketakutan kita untuk masa depan, masa yang akan datang. Tapi yang pasti cuma satu saran dari aku. Jangan pernah takut untuk hal yang belum terjadi. Kenapa? Karena kita punya Allah. Sesimpel kita punya Allah. Allah itu udah atur rezekinya kita. Kita nggak bakal mati sebelum semua rezekinya kita itu dikasih sama kita gitu. Kalau misalkan rezekinya Kak Jumrita Ita ini dapat mobil mewah misalkan seperti itu gitu. Ya itu udah rezekinya kakak gitu. Mungkin kakak dapatnya nanti setahun 2 tahun lagi atau mungkin beberapa tahun lagi. Itu ya memang udah rezekinya kakak. Dan kakak kalau misalkan nih udah Allah tetapin nih dapat mobil ini gitu kan, dapat mobil mewah ini. Ternyata kakak meninggal sebelum itu nggak mungkin, itu mustahil gitu. Allah pasti kasih semua rezeki yang untuk kita itu udah ditetapkan gitu. Allah udah tetapkan rezekinya dan pasti dikasih sama kita. Jadi untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tadi itu, yakinlah Allah itu udah tetapkan semuanya. Allah itu udah rancangkan rencana terbaik, udah bikin rencana terbaik untuk kita. Mau kita itu nanti sukses atau yang gimana-gimana, ya itu udah ketetapannya Allah. Dan ya Allah, apakah nanti aku bakal sukses? Apa aku nanti bakal bisa membahagiakan orang tua? Nah, salah satu untuk bisa mengcounter ketakutan itu tadi, effort kita ditingkatkan. Usaha kita ditingkatkan, ikhtiar kita ditingkatkan, doa kita dikencengin gitu kan. Supaya apa? Ya masa iya sih kita ya Allah, apakah aku nanti bakal sukses? Aku pengen sukses ya Allah. Tapi kita nggak ada ikhtiarnya. Tapi kita nggak ada usahanya, tadi yang dibahas tuh tadi. Tapi kita nggak ada ikhtiarnya, nggak ada usahanya. Salah satunya itu, kita kuatkan ikhtiarnya supaya menepis semua ketakutan-ketakutan tadi. Tapi yang paling powerful adalah yakinlah Allah nggak akan mengecewakan kita. Setelah kita ikhtiar, setelah kita doa, setelah kita tawakal, setelah kita usahakan semua yang bisa kita upayakan, Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya. Kalau itu memang rezekinya kita, kalau memang kita nanti bakal sukses kata Allah, ya kita bakal sukses. Tapi ya didukung dengan ikhtiar dan doa kita tadi. Gitu. Jadi untuk menepis ketakutan tadi itu, salah satunya yakini Allah itu nggak akan mengecewakan kita dan kita punya Allah, nggak usah takut. Nggak usah takut, rezeki kita udah dijamin. Selagi kita ikhtiar doa tawakal, udah selesai. Allah itu pasti memberikan apa yang memang udah jadi ketetapan untuk kita. Kurang lebih seperti itu Kak Jumrita Ita. Mudah-mudahan menjawab ya. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana Kak Jumrita Ita? Apakah jawabannya sudah dapat difahami?
Masya Allah, Alhamdulillah dipahami. Terima kasih Kak Hanif atas jawabannya. Sama-sama. Saya lanjut pertanyaan di kolom chat ya Kak ya. Boleh. Dari Kak Nurdiah. Assalamualaikum Kak, maaf tahajud kan di sepertiga malam. Nah di beberapa daerah kan ada adzan awal ya, Kak, sekitaran jam 3 pagi, khususnya tempatku di Bandung. Nah gimana Kak, kalau sholat tahajud tapi adzan awal udah berkumandang itu bagaimana? Soalnya aku kayak nggak pede buat sholat gitu pas udah denger adzan awal gitu. Oke, waalaikumsalam Kak Nurdiah. Izin menjawab ya. Tahajud itu kita laksanakan kan setelah kita tidur. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah itu bisa dilaksanakan setelah kita tidur, itu di atas jam 12 itu bisa sampai azan subuh gitu loh. Mau dimanapun kondisinya kita, yang penting sebelum azan subuh berkumandang kita boleh sholat tahajud gitu. Nah kalau misalkan kita lagi sholat nih, tiba-tiba azan gitu, ya udah selesaikan aja sholatnya, nggak masalah gitu kan. Habis itu kita lanjutkan dengan sholat subuh. Nah tapi alangkah baiknya kan kita bisa antisipasi. Oh azan subuh jam berapa nih? Misalkan daerah Bandung itu azan subuhnya kan kalau nggak salah jam 4 lewat ya. Kalau nggak salah jam 4 lewat kan, iya bener gak sih? Subuh itu jam 4 lewat 18. Ya kebetulan aku di Bandung. Subuh itu jam 4 lewat 18. Bisa diantisipasi. Kita set alarmnya jam berapa? Jam 3. Nih aku biasanya kalau set alarm itu dari jam 3, 3.15, 3.30, 3.40, 3.45, 3.55 sampai jam 4. Aku hidupin semua tuh. Kalau selain di HP tuh aku hidupin semua alarmnya. Untuk apa? Ya supaya aku kebangun gitu lagi. Jadi kita antisipasi supaya kita tuh nggak kebangunnya saat subuh. Jadi untuk mengatasinya, kalau misalkan pertanyaannya tadi tuh, kalau kita sholat tahajudnya tapi azan awal udah berkumandang gimana? Ya nggak apa-apa, kita selesaikan dengan sholatnya. Tapi ke depannya kita antisipasi, jangan sampai kita sholat tahajud, kepotong waktu azan subuh. Kan berarti udah berakhir waktu tahajudnya gitu loh. Kan alangkah baiknya kalau misalkan kita sholat tahajudnya sebelum itu kita bisa antisipasi. Oh, aku sholat waktunya itu perlu waktu misalkan 30 menit karena aku punya banyak sekali doa-doa yang pengen aku munajatkan sama Allah. Banyak sekali masalah-masalah yang pengen aku ceritakan. Kita bisa atur gitu kan. Nah, itu kembali kepada kita. Jadi kalau misalkan pengen sholat tahajud, yang penting tidurnya 5 menit aja pun nggak jadi masalah gitu loh. Tidurnya cuma 5 menit aja pun kemudian kita sholat tahajud itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tidur, kemudian bangun, kita sholat tahajud, dan kita atur waktunya supaya tidak dempet sama waktu sholat subuh. Jadi biasanya tuh kalau misalkan sholat tahajud, ya udah salah satu ini ya, penggugur dosa paling efektif kalau kata Ustaz Adi Hidayat, waktu kajiannya di Bandung kemarin di IPB. Di UPI, salah kok IPB sih. Nah, jadi tuh Ustaz Adi bilang salah satu penggugur dosa paling efektif adalah kita sholat taubat, sholat tahajud, kemudian kita banyak-banyak istighfar sebelum waktu subuh. Jadi kita bisa manfaatkan jeda waktunya. Kan luar biasa tuh. Jadi solusinya kalau misalkan pengen sholat tahajud, ya udah nggak usah mepet-mepet kalah sama waktu subuh. Mepet nggak apa-apa supaya kita nggak kecapean gitu ya saat bangun gitu. Tapi jangan mepet-mepet banget. Kasihan kitanya dan waktunya nanti berdempetan sama waktu subuh. Kurang lebih seperti itu Kak Nurdiah. Mudah-mudahan menjawab ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah. Bagaimana Kak Nurdiah? Apakah tadi jawaban dari Kak Hanif dapat difahami? Oke, baik. Kak, ini ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya sama aja sih Kak pertanyaannya. Mau langsung digabung aja atau satu-satu dulu Kak? Boleh, kayaknya ini sama nih pertanyaannya. Makanya sama kayaknya. Boleh. Bacain ya Kak ya. Bagaimana cara kita memantapkan diri dan menghilangkan rasa malas dalam diri sendiri untuk melakukan sholat tahajud. Lalu yang kedua, solusi agar kita menghilangkan malas itu bagaimana Kak? Jadi sama-sama solusi nih untuk menghilangkan malas. Sedangkan keinginan jalur langit itu besar banget. Silahkan Kak jawabannya. Baik. Thank you nih Kak Jenny. Ya Kak Jenny sama Kak Syarifah. Thank you udah bertanya, dan aku selalu menegaskan dimanapun ketika mungkin aku ngisi ataupun aku sharing sama teman-teman yang lain atau mungkin aku bikin konten, aku selalu menegaskan untuk mencapai goals yang terbaik adalah dengan
mantapkan niatnya dulu. Nah pertanyaannya, ini kakak-kakak pengen sholat tahajud, udah mantap belum niatnya? Tujuannya udah bener apa belum? Apakah niatnya itu sudah semantap itu, sudah sekukuh itu untuk bisa bangun sholat tahajud? Karena itu yang membuat kita menghilangkan rasa malas tadi itu. Jadi ketika kita, oh oke, aku pengen sholat tahajud. Aku pengen sholat tahajud karena aku punya banyak masalah yang pengen ku ceritakan sama Allah. Dengan niat sebesar itu pasti kita kebangun gitu. Ini kalau kata Ustadz Adi di kajiannya kemarin yang aku kutip untuk membuat kajian, buat sharing saat ini, materi saat ini, itu tuh beliau bilang gini. Jadi kalau misalkan kita punya banyak masalah, kita punya banyak curhatan-curhatan yang pengen kita ceritakan, ya udah tulis tuh manfaat keutamaan di sholat tahajud, tempel di dinding sebelum tidur, lihat, oh ya aku punya banyak masalah, tidur. Nah pasti kebangun gitu, karena apa? Niatnya udah kuat, niat dan tujuan itu udah ada. Itu satu, untuk menghilangkan rasa malas tadi. Yang kedua, supaya kita nggak malas, jangan ini solusi untuk ini ya, biar kita bangun sholat tahajud, biar kita apapun sebenarnya sih, tapi ini untuk bangun sholat tahajud ya. Jangan langsung, oh aku hari ini pengen sholat tahajud, yaudah aku sholat tahajud 4 rakaat gitu misalkan, plus witir 1. Jangan, ntar kita yang ada malah kecapean, males, dan akhirnya aduh kebanyakan nih, gak sanggup gitu kan, aku gak sanggup sholat tahajud, gak sanggup. Padahal sebenarnya ini salah satu metode dari buku The Atomic Habits, aku dengarnya dari Kak Dena Haura, istrinya Bang Hawarion. Di YouTube ada tuh videonya kalau mau nonton, di videonya di channelnya Bang Hawarion. Itu tuh kita pakai bangun Atomic Habits. Nah bangun itu kayak gimana? Biar kita nggak malas nih kan pasti malas banget kita bangun sholat gitu langsung, ketika kita yang awalnya belum pernah sholat tahajud tiba-tiba mungkin bangun sholat tahajud, pasti malas banget rasanya gitu kan, ya Allah capek ya Allah. Nah caranya adalah ya udah kita nggak apa-apa, hari ini kita bangun cukup niatkan untuk bangun jam 2 aja dulu, cuman bangun aja dulu, nggak usah sampai kita sholatnya dulu. Jadi kita bangun jam 2 nih, alarm hidup, bangun, matiin terus tidur lagi, tapi dalam hati ya Allah maafin ya Allah aku ngantuk banget gitu. Nah terus besoknya kita bangun terus ambil wudhu, udah sampai ambil wudhu aja terus kita tidur lagi nggak masalah. Tapi ya dalam hati mungkin kayak ya Allah maaf ya Allah udah sampai wudhu tapi aku nggak sanggup, aku ngantuk banget gitu, males banget untuk bangun sholat tahajud gitu kan. Nah terus yang ketiga, hari ketiga aja bisa dengan ya udah mulai sholat, nggak usah sholat tahajud 2 rakaatnya dulu, sholat witirnya aja dulu nggak apa-apa. Sholat witirnya aja 1 rakaat kan, 1 rakaat nggak apa-apa. Udah setelah itu ya Allah mungkin besok aku bakal sholat tahajud atau mungkin 2 hari lagi. Bangun habit itu, atau istilahnya tuh chunking down, istilah metodenya tuh chunking down. Kita bangun atomic habits-nya tadi. Kita bangun habits dari yang benar-benar kecil. Jangan kalau misalkan kita mungkin udah oke lah gitu ya, kita bukan orang awam, kita bukan orang yang mungkin gampang males. Oke, mungkin kita bisa sholat tahajudnya itu, oke malam ini 2 rakaat, besok 4 rakaat, besok 6 rakaat, besok bertambah lagi mungkin dengan bacaan Al-Qur'annya, ditambah lagi dengan zikir-zikirnya, ditambah lagi dengan perbanyak sholawatnya. Nah mungkin kita bisa seperti itu, tapi kalau misalkan kita beneran males, ya Allah, kita biasanya hari-hari juga rebahan scrolling TikTok gitu kan. Apalagi konon bangun sholat tahajud gitu. Kadang kita zuhur aja, ntar deh 5 menit lagi, jamnya nggak cocok nih itu kan, ini 12.45, 5 menit lagi 12.50 deh, cantik angkanya gitu. Atau mungkin 12.53 nih, jelek angkanya, 2 menit lagi deh, 2 menit lewat, yaudah 5 menit lagi sampai jam 1, udah akhirnya nanti ya yang kayak gitu. Terus kita berharap bangun sholat tahajud langsung sholat tahajud 4 rakaat. Ya teman-teman pikir aja sendiri. Bisa nggak gitu kan pertanyaannya. Cuman kalau misalkan kita mungkin merasa seperti itu, ya bisa dibangun habitsnya dari nol, dari kecil banget nggak apa-apa. Cuman bangun doang nggak masalah. Yang penting kita niatkan, kita ada niat untuk sholat tahajud. Ingat teman-teman, dalam Islam kita niat aja, itu udah dihitung pahala. Luar biasa gak tuh? Baiknya Allah. Niat loh cuman gitu kan. Cuman ya alangkah baiknya setelah kita niat, kita kerjakan.
Kurang lebih seperti itu untuk Kak Syarifah dan Kak Jenny Tadwialianti ya. Nah, Oke, Masya Allah. Jadi intinya perbaiki niat, mantapkan niat, tata niat ya Kak ya. Kalau kita sudah betul, mantap, insya Allah nanti Allah bangunkan begitu ya Kak ya. betul. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Boleh? Oke, dari Kak Maisaroh Rimbi, izin bertanya Kak, sebelumnya nama saya Maya. Pertanyaannya simpel Kak, bagaimana cara kita bisa istiqomah dengan niat baik yang telah ditata? Karena istiqomah itu kan berat banget Kak, ada tipsnya tidak? Karena terkadang kita ingat Allah itu cuma kalau ada masalah aja. Silahkan Kak. Oke, ini kita eh pasti banyak nih yang ngerasain. Kita kadang ingat Allah cuma ketika ada masalah aja, ketika kita happy kita lupa itu atas rezeki yang udah Allah kasih gitu. Emang manusia. Aku juga nih, astagfirullah ya Allah. Nah, Saya gimana sih juga caranya? ngerasa sih Kak. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah dengan niat-niat yang baik? Ini tuh pertanyaan yang sering banget pasti teman-teman kalau misalkan dakwah pasti sering banget dapetin pertanyaan ini. Gimana caranya istiqomah? Gimana caranya istiqomah? Aku udah punya niat, tapi gimana cara istiqomah? Kembali lagi kepada jawaban sebelumnya, kita niatkan goals kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Niatkan karena Allah. Nah, terus kalau misalkan kita pengen istiqomah, jangan nanti ke nanti. Kalau ada yang ingin dicapai, mulai dari hari ini. Karena ya kita nggak tahu ke depannya kita bakal gimana. Kalau misalkan kita bilangnya hari ini nantilah, besok lah. Ya udah besok ke besok, akhirnya nggak jadi. Gimana kita mau istiqomah? Terus kembali lagi niatkan ya. Niatkan itu benar-benar niatnya itu yang udah maksimal gitu loh. Udah, ya Allah aku niat karenamu, aku pengen bangun salat tahajud, aku pengen beribadah, aku pengen beramal gitu kan. Itu satu, niatkan karena Allah. Jangan niatkan karena sesuatu ya, karena misalkan karena manusia, apalagi itu, jangan dong. Misalkan kita niatkan contoh, karena aku konten kreator, kita niatkan misalkan aku bikin konten, aku pengen dapat followers banyak, aku pengen dapat likes banyak, aku pengen dapat viewers banyak. Ketika aku niatkan untuk itu bikin konten, maka ketika followers aku dikit, ketika likes yang aku dapat dikit, ketika views yang aku dapat dikit, ketika komen yang aku dapat dikit, aku bakal kecewa. Kenapa? Karena manusia tempatnya kecewa. Kita mengharapkan hal yang yaudah itu gampang buat dikecewakan oleh manusia. Apalagi kita berbicara dengan algoritma gitu kan. Maka niatkan untuk Allah. Ya Allah, misalkan kita konten kreator. Aku pengen istiqomah bikin konten ya Allah. Aku pengen istiqomah bikin apa ya? Kajian-kajian yang bisa bikin orang-orang itu, bikin para Gen Z itu sadar akan Islam, mengenal akan Islam, lebih dekat dengan Islam ya Allah. Niatkan karena itu, niatkan karena Allah. Maka ketika itu gagal, ketika itu ada kesalahan, kita nggak bakal kecewa. Karena berharapnya sama Allah. Oh ya udah, followers aku dikit, nggak nambah, viewers aku juga nggak nambah, komennya dikit, like-nya cuma 10 gitu misalkan. Ya udah nggak apa-apa. Aku ikhlas ya Allah, aku terima. Tapi berarti kita introspeksi lagi apa yang salah dengan konten kita kalau kita konten kreator gitu ya, misalkan seperti itu. Ini istiqomah itu niatkan dulu dengan baik. Tips-tipsnya itu niatkan karena Allah. Niatkan benar-benar karena Allah. Apapun itu, misalkan belajar, teman-teman pasti mungkin banyak yang sekolah atau kuliah, belajar untuk apa? Untuk Allah. Misalkan kita belajar niatnya itu misalkan belajar apa ya? Contoh, aku nih, jurusan aku ya, sistem informasi gitu. Kita belajar web development, pengembangan aplikasi web. Niatkan ketika kita belajar itu, ya Allah, aku suatu saat pengen bikin web untuk kebaikan umat, untuk kebangkitan umat. Aku pengen bikin web yang bisa bermanfaat untuk umat. Niatkan seperti itu, insya Allah, Allah kasih jalannya. Nah tuh, salah satu tipsnya lagi, karena udah kita niatkan karena Allah, istiqomah itu jadi nggak berat lagi. Kenapa? Ketika kita niatkan karena Allah, Allah bukakan semua jalannya. Allah kasih semua jalan-jalan terbaik. Allah kasih semua apa yang kita minta. Misalkan kita pengen jadi fotografer terkenal biar bisa membantu banyak
saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Nah, dari hasil jualan foto-foto kita sumbangkan untuk itu. Allah kasih jalannya, pasti. Kenapa? Karena niat kita karena Allah. Itu untuk solusi dari malas dan biar kita istiqomah ya. Biar kita istiqomah itu salah satu tipsnya adalah seperti itu. Kurang lebih begitu. Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah. Bagaimana Kak Maya atas jawaban Kak Hanif? Apakah dapat difahami? Kak Hanif, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Mau dibacakan lagi atau dicukupkan? Boleh kalau misalkan mau dilanjutkan. Kita Oke, baik, ngikut Sirzimah aja deh. Oke, baik, saya lanjut lagi ya Kak ya. Boleh. Ini dari salah satu admin, dari Kak Vivi. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Sebelumnya saya Vivi, izin bertanya. Saya seorang pelajar dan di mana lagi mau lulusan, banyak banget kegiatan. Saya sering bangun di sepertiga malam, niatnya buat tahajud dan belajar atau nugas. Tapi malah tidur lagi karena capek banget. Dan akhirnya saya kebangun mepet subuh, akhirnya saya nugas aja. Pertanyaannya, apakah boleh Kak buat sholat tahajud kita buat patokan ke sesuatu seperti lanjut belajar atau nugas supaya bisa bangun untuk sholat tahajud? Mungkin maksudnya beliau ini meniatkan untuk bangun tuh untuk sholat tahajud, tetapi beliau tidak melaksanakan sholat tahajud, malah nugasnya aja gitu Kak. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Itu bagaimana? Apakah boleh gitu? Oke, waalaikumsalam sebelumnya ya. Kak Vivi, thank you buat pertanyaannya. Mungkin lebih ke ini kali ya pertanyaannya. Kita niatkan bangun sholat tahajud, tapi kita berpatokan kepada sesuatu itu, misalkan kita pengen bangun terus belajar gitu ya. Kita belajar atau nugas supaya kita bisa bangun untuk sholat tahajud. Ya itu nggak masalah. Kenapa? Contoh kita niatkan nih, niatnya sholat tahajud. Ya Allah, aku pengen sholat tahajud. Tapi supaya kita kebangun, kita pengen ada yang nge-trigger gitu loh. Yang nge-trigger kita itu apa? Oh, tugas gitu. Biasanya kan tugas itu paling ini, apalagi mepet deadline ya. Itu tugas itu adalah salah satu yang paling nge-trigger kita. Apalagi waktu mepet deadline, ya Allah tugasnya tinggal dikit lagi nih, tinggal 3 jam lagi gitu, tinggal 2 jam lagi. Aduh, ya kali aku nggak bangun gitu. Ini dikumpul saat subuh gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu kan. Nggak masalah kalau misalkan kita jadikan itu alasan untuk kita bangun sholat tahajud. Yang penting niat kita, yaitu tadi kita untuk sholat tahajud tadi. Niat kita bangun untuk sholat tahajud, walaupun ya yang nge-trigger kita adalah tugas-tugas tadi gitu loh. Karena kan apapun dalam hidup ini kita butuh trigger. Contohnya teman-teman istiqomah butuh trigger. Teman-teman ikutin kajian ini butuh trigger. Bukan kajian sih, salah, maaf. Sharing. Aku nggak mau bilangnya kajian. Aku pengennya sharing karena kita diskusi di sini. Aku terbuka buat sama teman-teman juga terbuka untuk aku. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Kak Vivi. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Insyaallah. Bagaimana Kak Vivi? Apakah tadi jawaban dari Kak Hanif dapat difahami Kak? Dapat. Bisa kok. Makasih Kak Hanif. Siap, sama-sama. Ya, saya lanjut lagi ya Kak ya. Dari pertanyaan dari Kak Wiwid, izin bertanya Kak, dari yang telah Kakak sebutkan tadi mengenai keutamaan sholat tahajud, apakah salah satu keutamaannya juga bisa mendekatkan dengan jodoh kita yang telah ditentukan oleh Allah? Terima kasih. Waduh, niatnya untuk jodoh ya. Ini bahas-bahas jodoh saya masih kecil guys. Nah, oke, thank you Kak Wiwit untuk pertanyaannya. Nah, keutamaan-keutamaan tadi itu kan yang dijamin oleh Allah gitu ya. Nah, apakah keutamaan juga bisa mendekatkan dengan jodoh kita yang telah ditentukan oleh Allah? Ya, kalau kita bisa bilang bisa ya bisa gitu. Kenapa? Karena coba dari keempat keutamaan tadi. Pertama, ditingkatkan karirnya. Yang kedua, dibimbing oleh Allah aktivitasnya. Yang ketiga, ketika ada masalah, Allah kasih solusi terbaik. Yang keempat, apa tadi? Ada yang tahu nggak? Allah langsung tolong kita kalau kita sedang ada masalah hidup atau hidup kita diganggu Kak. Yes, benar. Nah, jadi dari keempat yang tadi kita bisa lihat nih. Yang ketiga, poin ketiga. Berarti ini kita masalahnya apa? Masalahnya jodoh kan. Masalahnya kita jodohnya tuh nggak jelas gitu kan. Aduh, aku udah umur sekian tapi aku belum nikah nih gitu kan. Jodoh kita ada di mana gitu kan. Allah, aku pengen mencari jodohku gitu. Masalahnya ada di jodoh. Nah, dengan kayak gitu ya Allah,
aku udah umur sekian, aku udah tua gitu kan. Aku pengen segera menikah tapi jodohku nggak ketemu-ketemu dan aku udah berusaha menjalankan apa namanya ya, arahan dan menjauhi semua larangan yang Engkau berikan, misalkan pacaran gitu. Aku udah nggak pacaran ya Allah, aku nunggu benar-benar jodoh yang tepat. Salah satunya selain kita tadi meyakini bahwa Allah udah menjamin kita dikasih solusi yang terbaik nih, pasti kan Allah jamin tuh. Ya udah ketika kita minta jodoh sama Allah, pasti dikasih oh solusinya itu mungkin kamu harus bersabar lagi 2 tahun lagi gitu misalkan seperti itu gitu. Atau mungkin solusinya adalah oh ya udah kamu bersabar, ntar datang kok jodoh yang tepat untuk kamu. Nah, tapi selain itu ya kita harus sadar diri dong. Kita udah tepat nggak waktunya untuk menerima jodoh? Apakah kita mampu untuk menerima jodoh yang Allah kasih? Apakah kita sudah memantaskan diri untuk itu? Kan itu yang menjadi pertanyaannya gitu. Kita udah pantas gak sih kalau misalkan Allah kasih jodoh? Ternyata kita mungkin masih bocil gitu kan. Kita masih ya Allah masih sering ini sama orang tua gitu kan, masih sering ngedumel sama orang tua, masih sering ngebantah perintah orang tua mungkin, atau masih males-malesan kalau disuruh gitu kan. Apa udah pantas kita terima jodoh? Salah satunya itu. Selain kita minta dan kalau untuk mungkin menjawab pertanyaannya, salah satunya mungkinnya bisa. Karena itu Allah kasih solusi yang terbaik, tapi solusinya itu sesuai dengan kita atau enggak, yaitu kembali lagi kepada diri kita. Effort yang kita lakukan dan apakah kita pantas menerimanya. Jadi sadar diri. Pantas tidak? Kurang lebih seperti itu Kak Wiwit. Mudah-mudahan menjawab ya. Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah. Intinya sadar diri, terus pantaskan diri terlebih dahulu ya Kak ya. Iya, kalau nggak pantas berjodoh ya buat apa gitu kan. Ngebayanginnya sama Laura Hussein Kadam Sidik gitu kan. Kitanya udah pantas belum berjodoh sama beliau gitu. Nah, atau mungkin berjodohnya sama siapa? Bumi dan langit Kak. Nah, gitu kan. Banyak banget yang halunya seperti itu gitu. Ya. Intinya ya Allah. turunkan ekspektasinya terlebih dahulu ya Kak ya mungkin. Lebih ke sadar diri sih ya. Oke, baik, saya lanjut lagi ya Kak ya. Ada pertanyaan satu lagi dari Kak Laila. Bolehkah menggabungkan 2 niat dalam satu? Oke, 2 niat dalam satu. Thank you Kak Laila pertanyaannya. Ini 2 niat dalam satu ini maksudnya gimana nih? Apakah mungkin maksudnya seperti ini kali ya? Kita niatkan yang seperti tadi kayaknya tuh pertanyaannya sama kayak yang Kak siapa tadi? Kak Vivi ya, yang niatnya untuk bangun sholat tahajud dan juga untuk belajar supaya jadi salah satu niat itu nge-trigger niat yang lain gitu kan. Mungkin seperti itu. Ya boleh-boleh aja. Asalkan itu triggernya kan untuk kebaikan. Jadi kalau misalkan kita ya niatnya untuk yang bukan hal-hal yang baik ya jangan gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kebaikan, selagi itu bisa nge-trigger kebaikan, nge-trigger sholat tahajud tadi ya insya Allah nggak masalah. Dan tapi jangan mencampur adukan yang baik tadi dengan yang batil gitu kan. Misalkan misalkan nih, ayo udah aku niat pengen punya pacar biar ada yang bangun di tahajud gitu. Ya jangan dong gitu kan. Ya jangan. Masa iya niatin punya pacar itu hal-hal yang tidak baik, kita pengennya biar dibangun di tahajud, biar diingatin sholat gitu kan. Sayang ayo sholat gitu. Iya, itu haram brother gitu. Haram sister gitu, jangan. Seperti itu. Ya boleh-boleh aja. Kurang lebih seperti itu. Kalau mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik. Jadi jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil ya Kak ya. Benar. Tapi kalau dua-duanya baik ya nggak apa-apa. Tafadhol. Mangga. Oke, baik. Ini ternyata banyak yang tertampar Kak tentang sadar diri, sadar posisi. Waduh. Ini tertampar doang kapan sadar ya? Iya, kayak sadarnya aja nggak pernah sadar-sadar tapi tetap ngehalu terus ya. Iya, tertampar terus. Nggak sadar-sadar buat apa teman-teman? Buat apa sister? Sadar. Bangun yuk, bangun. Jangan bangun mimpi. yuk. Bener itu. Ini ada pertanyaan titipan dari salah satu admin. Saya tanyakan dulu apakah jadi atau tidak ya Kak ya. Oh ini ada. Boleh. Ini ada salah satu admin yang ingin bertanya, amalan atau ibadah lain selain tahajud gitu ada nggak Kak? Terus ada doa khusus
ala Kak Hanif saat tahajud sebelum ke poin atau sebelum ke doa tentang apa yang kita minta nggak? Oke, ini kita ngebahasnya udah tentang doa, udah tentang adabnya berdoa seperti apa. Terus tadi apa tadi yang pertanyaan pertama? Sebentar Kak. Amalan atau ibadah Oh, lain amalan, sebelum oke. tahajud? Oh, amalan atau ibadah lain sebelum tahajud? Selain. Selain tahajud, oke. Iya. Berarti ini ya sukses jalur langit, tapi jalurnya apa gitu ya selain tahajud, oke. Nah, sebenarnya banyak teman-teman. Salah satunya adalah tahajud. Karena dengan 4 keutamaan yang nggak bisa kita dapetin jika kita nggak lakukan sholat tahajud tadi. Nah, tapi banyak lagi di antara itu apa lagi jalur sukses dengan jalur langitnya yang bisa kita tempuh itu di antaranya mungkin ya berbakti pada kedua orang tua. Ingat guys, orang tua ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua kita nggak ridho, ya Allah itu nggak akan ridho sama kita apapun apa yang kita lakukan gitu. Jadi ridho orang tua itu salah satu yang paling luar biasa lah saat ini yang mungkin masih memiliki orang tua ya. Manfaatkan sebaik-baiknya ridho orang tua karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Pengen sukses tapi orang tuanya nggak ridho. Misalkan dengan jalur apa? Jalur judi ya nggak ridho dong gitu kan orang tuanya. Atau misalkan apa? Dengan buka jasa ya yang nggak baik lah gitu istilahnya gitu kan. Nah itu kan Allah nggak ridho, orang tua kita nggak ridho, Allah nggak ridho gitu. Atau misalkan apa tentang sesuatu yang mungkin orang tua kita jadi nggak ridho, itu akan menghalangi jalan suksesnya kita. Jadi itu salah satunya dengan ridho orang tua, mengharapkan ridho orang tua. Atau bisa dengan sholat duha, perbanyak sholat duha. Atau bisa juga dengan zikir pagi, zikir petang gitu, perbanyak zikir. Karena kata Allah dalam Al-Quran, orang yang banyak mengingat Allah, maka akan diberikan keberuntungan. Atau orang yang, dan juga ada juga banyak-banyaklah mengingat Allah agar Allah mengingat kita. Ya kali kita nggak mau diingat Allah sama Allah gitu kan. Ya kali kita nggak mau di-mention sama Allah gitu. Nah, salah satunya itu perbanyak zikir. Karena itu jelas sih. Kalau misalkan teman-teman pengen beruntung, pengen sukses gitu kan istilahnya. Zikir, banyak-banyak zikir sama Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Itu beberapa caranya ya. Tapi salah satunya itu tahajud, kemudian zikir, kemudian doa orang tua, kemudian sholat duha. Kurang lebih seperti itu. Tapi masih banyak amalan-amalan lain yang mungkin bisa nge-trigger untuk kita bisa jadi sukses dengan jalur langit. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita udah bahas doa, itu ada adab-adab berdoa. Nah, salah satu di antaranya, kalau misalkan sebelum kita nih masuk ke poin-poin apa yang kita minta, puji Allah. Minta ampun sama Allah. Misalkan gini, ya Allah, aku pengen rezeki yang berlimpah gitu kan. Aku pengen rezeki yang luar biasa banyaknya. Ya Allah, aku pengen hari ini dapat 1 juta gitu misalkan. Nah, diawali dengan apa? Salah satunya diawali dengan sebut nama-nama Allah. Kan ada 99 nama Allah kan? Sebut nama Allah. Misalkan ya Razak. Ya Allah, ya Razak, berikan aku rezeki. Berikan aku kelimpahan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Atau misalkan kita mohon ampunan. Ya Ghaffar, ampunkan aku ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Aku minta ampun padamu ya Allah. Dosaku udah sebanyak buih di lautan. Aku minta ampun padamu ya Allah. Dan aku yakini ampunanmu itu lebih besar daripada dosa yang aku pikul saat ini ya Allah. Sebut nama Allah. Itu salah satu adab berdoa. Kemudian kalau kata Ustadz Adi Hidayat, salah satu adab berdoa juga mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan. Nah, sebenarnya ada 3 adab bukan adab berdoa itu. Ada yang tangannya diangkat seperti ini dengan mengangkat tangan. Ada yang mungkin ya udah nggak ada angkat tangannya, atau mungkin kalau misalkan kita lihat khutbah Jumat ada yang seperti ini gitu. Itu semua cara-cara berdoa. Nah, biasanya kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita doanya semakin tinggi itu permintaan itu biasanya semakin tinggi. Salah satunya itu doa minta hujan itu biasanya seperti ini, makin terbuka gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan salah satu ada berdoa itu tangan kita ini, misalkan lihat nih, tangan itu kan ada garis tuh ya. Nah, garis itu dihubungkan, kemudian
kita angkat kedua tangan dan kita minta sama Allah. Itu salah satu adab berdoa. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin menjawab. Oke. Kak Vivi, mohon dimatikan dulu Kak kameranya. Tadi maaf auratnya kelihatan. Oke, makasih. Maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini karena pertanyaan sudah tidak ada lagi, mungkin saya tutup aja ya Kak Hanif. Boleh. Oke, sebentar. Masya Allah, jazakallah khairan kathiran Kak atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Kakak sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk Kakak. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget ya, mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama Kak Hanif. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat teman-teman lebih paham dengan materi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum ditutupnya acara, mungkin kita adain sesi foto bersama dulu ya Kak ya. Boleh. Untuk kakak admin yang bertugas, boleh Kak? Sudah siap belum?